Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Laudensista NIM 017. Baik, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Karir dan Komitmen Terhadap Retensi Karyawan di Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa. Yang pertama itu latar belakang. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Bali yang memiliki keragaman adat budaya dan panorama alam yang sangat indah menjadi ciri khas dan daya tarik wisata. Dengan segala keunikan yang dimiliki, mampu menarik wisatawan dari mancanegara maupun lokal untuk berkunjung ke Pulau Bali. Bisnis pariwisata yang ada di Bali sangatlah menjanjikan sehingga banyak berdiri perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Salah satu pelayanan jasa yang dimiliki Bali adalah hotel-hotel yang berfungsi sebagai sarana akomodasi tempat menginap para wisatawan mancanegara maupun lokal. Hotel merupakan suatu badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya. Pesatnya perkembangan industri pariwisata dan perhotelan di era globalisasi ini mengundang persaingan yang semakin kuat dan bebas sehingga setiap pengusaha atau pimpinan usaha perhotelan ini dituntut untuk tetap semangat dan konsisten dalam meningkatkan pelayanannya agar selalu mencapai tujuan usahanya. Satu hal yang penting yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas di dalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusia. Adapun data keluar masuk karyawan di Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa. Menurut data yang diperoleh di atas dapat dijelaskan bahwa hasil rekapitulasi daftar retensi karyawan yang keluar di perusahaan terlihat peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat keluarnya karyawan dari perusahaan terlihat pada tahun 2017 yakni sebesar 6,48%. Selanjutnya tingkat terendah dari 2018 sampai 2019 yakni sebesar 4,46% dan 3,59%. Hal ini menunjukkan masih banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa retensi di dalam perusahaan masih rendah. Untuk itu, perusahaan dituntut meningkatkan retensi karyawan agar kinerja dan produktivitas perusahaan tetap terjaga. Data karyawan berdasarkan jenis pekerjaan di Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa tahun 2020. Yang pertama, jenis pekerjaan yaitu aktivitas front office, accounting, housekeeper, security, restoran, bar, kitchen, engineering, pool, laundry, gardener, spa, IT, butik, drugstore. Pada tahun 2020, jumlah karyawan yang dimiliki oleh Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa berjumlah 105 orang, terdiri dari 16 jenis pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari aktivitas front office, accounting, housekeeper, security, restoran, bar, kitchen, engineering, pool, laundry, gardener, spa, IT, butik, dan drugstore, di mana para karyawan rata-rata sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak. Dengan pengalaman kerja karyawan yang lebih dari 2 tahun bekerja, seiring dengan banyaknya pengalaman yang diperoleh, tentu para karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap retensi karyawan Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa? Yang kedua, apakah komitmen berpengaruh terhadap retensi karyawan Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa? Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Hotel Taman Sari Bali Resort and Spa yang beralamat di Desa Pemutra, Kecamatan Ngeroga, Kabupaten Buleleng. Adapun alasan pemilihan lokasi ini untuk melakukan penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan jasa sehingga setiap proses pekerjaan harus dikerjakan oleh karyawan yang berpengalaman, sehingga karyawan akan mengajarkan pada karyawan yang baru.
Jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka ataupun data yang tidak dapat dijabarkan dengan angka seperti sejarah perusahaan, gambaran umum hotel, taman sari, resort, and spa. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka atau yang dapat dihitung seperti jumlah karyawan. Sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden sesuai dengan variabel yang diteliti. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada di mana pengumpulan dan pengolahannya bukan dari usaha peneliti, melainkan dilakukan oleh pihak lain yang diperoleh dari tempat penelitian seperti masa kerja dan sejarah hotel, taman sari, Bali, resort, and spa. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau sumber yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono (2018). Populasi ada 104 karyawan hotel, taman sari, Bali, resort, and spa. Dan sampel. Sampel ada 83 orang karyawan. Sampel ada 83 responden. Tinjauan umum hotel, taman sari, Bali, resort, and spa. Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa yang mulai beroperasi sejak tahun 1995 berlokasi di Desa Pemutra, Kecamatan Ngeroga sebelum berdiri perusahaan Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa kurang lebih 1994 yang dipimpin oleh warga negara Indonesia yang berasal dari Groga Beleng, yang mana Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa memperkerjakan tenaga asing yang membantu proses pemasaran properti di kala itu dan juga memperkerjakan warga negara Indonesia. Aktivitas Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa. Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa adalah menyediakan pelayanan dan jasa dengan sebaik mungkin dan didukung oleh fasilitas yang memadai, ditunjang dengan prinsip perusahaan yaitu memberikan kualitas pelayanan sebaik mungkin kepada para tamu yang datang dan memberikan segala fasilitas yang diinginkan oleh para tamu yang datang ke Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa. Kegiatan yang dijalankan oleh Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa meliputi penginputan data tamu yang datang, transaksi yang ada selama tamu berada di Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa, pembuatan laporan atau dalam kurung report. Struktur organisasi Hotel Taman Sari, Bali, resort, and spa. Direktur, komisaris, general manager, Pemliving sales, Pemliving rimal, SPF lapangan, koordinator lapangan, booking reservation, koordinator administrasi, marketing, driver, administrasi, help desk, maintenance, administrasi 2, administrasi 3, staf villa. Deskripsi hasil penyebaran kuesioner. Pertama, baik dan lengkap, jumlah 83, keterangan layak. 2, tidak lengkap jawaban, jumlah kosong, keterangan tidak layak. 3, tidak balik, jumlah kosong, keterangan tidak layak, jumlah total 83. Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran bahwa pada penyebaran kuesioner sebanyak 83 responden diperoleh bahwa kuesioner yang layak digunakan adalah sebanyak 83 kuesioner, sehingga kuesioner yang layak pakai adalah sebesar 83 kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS versi 18.0 for Windows. Hasil uji validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria koefisien korelasi antara nilai indikator dengan total nilai indikator lebih besar dari 0,213 sebagai syarat valid. Berdasarkan angka corrected item total correlation menunjukkan nilai lebih besar dari 0,213 sehingga dapat dikatakan instrumen pembentuk variabel valid digunakan. Hasil uji reliabilitas. Yang pertama,
pemulihan karir, komitmen, retensi karyawan. Berdasarkan nilai Cronbach's alpha variabel, penelitian terlihat bahwa semua instrumen mempunyai koefisien lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen pembentuk variabel adalah reliable. Adapun uji normalitas data. Hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai sebesar 0,304, di mana nilai ini lab test menunjukkan bahwa nilai asymmetric (2 tilde I besar dari 5%, 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan sudah berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plot yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa penyebaran titik-titik tersebar secara merata di bawah dan di atas angka 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi linear berganda. Y sama dengan 0,930 tambah 0,393 atau pemulihan karir tambah 0,511 komitmen. Dari persamaan regresi linear berganda tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai konstan untuk retensi karyawan adalah sebesar 0,930. Ini berarti bahwa apabila pembangunan karir dan komitmen bersifat konstan, maka akan menyebabkan peningkatan nilai retensi karyawan sebesar 0,930. Hasil uji t-test. Berdasarkan hasil perhitungan uji t-test dapat diketahui besar T hitungan untuk variabel pemulihan karir adalah sebesar 4,329, kemudian besarnya nilai T hitung untuk variabel komitmen adalah sebesar 5,581 dengan standar T tabel yaitu 1,663. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh pengembangan karir berpengaruh terhadap retensi karyawan di Hotel Taman Sari Bali Resort & Spa sebesar 0,393. Dengan hasil pengujian hipotesis dengan uji t-test didapatkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel (4,329) lebih besar dari 1,663. Ini menunjukkan bahwa pemulihan karir berpengaruh positif signifikan terhadap retensi karyawan. Yang kedua, pengaruh komitmen terhadap retensi karyawan di Hotel Taman Sari Bali Resort & Spa memiliki nilai regresi sebesar 0,511. Dengan hasil pengujian hipotesis dengan uji t-test didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel 5,581 lebih besar dari 1,663. Ini menunjukkan bahwa komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap retensi karyawan. 3. Pengaruh pemulihan karir dan komitmen terhadap retensi karyawan di Hotel Taman Sari Bali Resort & Spa dilihat dari hasil uji F didapat nilai F hitung lebih dari F tabel yaitu 140,867 lebih besar dari 3,11. Ini menunjukkan bahwa pengembangan karir dan komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap retensi karyawan. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun disengaja atau sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.